Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan praktik coaching yang berperan sebagai coach adalah Bu Aisyah dan yang sebagai coach adalah Pak Arif, di mana saya Qurrata A'yun dan Bu Justina akan sebagai pengamat. Pada kesempatan kali ini pada sesi demonstrasi kontekstual untuk kegiatan pra-supervisi, mari kita sepakati bahwa kompetensi inti coaching yang harus kita tingkatkan adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan juga dengan raksa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan kepada Bu Ais mengenai kompetensi coaching apakah yang ingin Bu Ais kembangkan. Terima kasih Bu Ayun. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ayun bahwa kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching ini yaitu kompetensi memfasilitasi pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin Ibu observasi seperti itu? Oke. Kompetensi yang ingin diobservasi yaitu strategi pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Bu Ayu. Kemudian bagaimanakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi kali ini? Indikator ketercapaian yaitu melaksanakan rencana aksi dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Baik, demikian pra-supervisi yang nanti akan kita laksanakan. Selanjutnya adalah kegiatan observasi, yaitu nanti Bu Ais dan Pak Arif akan melaksanakan kegiatan coaching. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arif. Maaf mengganggu Bu Ais, ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Ais. Apakah ada waktu Bu Ais? Monggo Pak, monggo silakan duduk. Apa ya tujuan dari pertemuan ini Pak? Ini Bu Ais, tadi kan saya mengajar di kelas, yaitu ada beberapa anak laki-laki yang ketika saya ajar itu acuh-acuh seperti itu Bu Ais, jadi tidak ada respon positif, malah mengganggu teman-teman yang mengerjakan tugas seperti itu Bu Ais. Kira-kira bagaimana ya Bu Ais? Oke. Apa ukuran keberhasilan pertemuan ini atau solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut? Setelah saya mungkin nanti diskusi dengan Bu Ais, yang saya harapkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu Ais. Oke, Pak. Apa yang menjadi kekuatan Pak Arif dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya punya itu akan mengkondisikan anak agar lebih baik lagi Bu. Ada lagi Pak? Mungkin nantinya menggunakan semacam kerja kelompok agar anak yang tadi mengganggu itu lebih terkontrol dalam kelompoknya Bu. Apa solusinya Pak dari hambatan atau gangguan tersebut? Solusinya ya tadi itu menggunakan kelompok. Jadi saya nanti memilih anak-anak tadi yang mengalami hambatan tadi yang mengganggu teman-temannya, itu nanti mungkin saya bagi ke kelompok-kelompok yang lain, jadi saya jadikan satu. Terus apa strateginya Pak untuk memecahkan masalah tersebut? Strateginya saya akan mungkin ini Bu, dengan kelompok tadi mungkin saya beri semacam soal-soal itu yang fungsinya agar anak-anak tersebut fokus ke tugas yang dikerjakan itu Bu. Jadi nanti tidak ada lagi anak-anak yang bermain ketika jam pelajaran. Jadi ada lagi Pak yang lain? Mungkin nanti juga saya
berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Seperti itu. Berapa jangka waktunya untuk menemukan masalah tersebut atau mendapatkan solusi? Kira-kira mungkin pertemuan berikutnya mungkin ya, Bu. Nanti kan pas pertemuan berikutnya ada jam pelajaran, itu nanti bisa saya terapkan di kelas. Ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak Arif apa? Keberhasilannya yaitu tadi karena ada masalah di anak yang mengganggu temannya, jadi tidak fokus. Itu diharapkan nanti anak tersebut menjadi fokus dalam pembelajaran. Apa komitmen Bapak Arif dalam rencana aksinya ini? Komitmen saya berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan solusi tadi itu diterapkan di kelas. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat membantu antara lain mungkin wali kelas, nanti saya beri laporan seperti itu. Kemudian juga mungkin rekan sejawat saya sesama guru untuk mungkin melihat atau mengobservasi ketika saya mengajar, mungkin kan nanti mendapatkan solusi lagi. Terus bagaimana tindak lanjut dari percakapan ini, Pak? Setelah saya mendapatkan solusi, nanti saya coba terapkan di kelas. Kemudian nanti saya laporkan ke Bu Ais atas solusi tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ada lagi Pak yang perlu didiskusikan dalam percakapan ini? Mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, saya ketemu dengan Bu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ais atas bantuannya. Semoga nanti dapat saya terapkan di kelas terus. Semoga ya Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Ais dan Pak Arif. Kemudian kami dari pengamat akan menyampaikan beberapa hal, nanti akan disampaikan oleh Bu Yus. Kepada Bu Yus kami persilakan. Terima kasih Bu Ayun yang telah memberikan waktu kepada saya di pasca percakapan ini yang setelah melakukan coaching tadi. Yang pertama saya tanyakan pada Bu Aika sebagai coach ya. Jadi yang pertama di sini apa yang sudah panjenengan lakukan coaching ini dan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Dalam keterampilan coaching ini saya sudah kehadiran penuh yaitu. Terus yang kedua mendengarkan aktif atau dengan rasa. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah ada lagi Bu? Sambung. Ya, oke. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan kami ya. Di sini dari keterampilan coaching jenengan. Yang pertama itu adalah tentang alur tirta ya. Alur tirta mulai dari tujuan juga sudah terpenuhi 2 indikator, kemudian untuk identifikasi ada 3 indikator, kemudian untuk rencana aksi juga ada 3 indikator, kemudian yang tanggung jawab ada 3 indikator. Dan pertanyaan ada lagi itu sering disebut terus Bu, sehingga mengembangkan pada Pak Arif sebagai coachingnya ini. Nah kemudian yang kedua, kalau tadi kan alur data, yang kedua ini kompetensi coachingnya mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa dan pertanyaan berbobot itu sudah terpenuhi semua. Gitu nih Bu Aisyah sebagai coachnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau tadi kita menanyakan kompetensi yang dikembangkan adalah memfasilitasi pembelajaran ya. Nah ini apakah nanti pada berikutnya kompetensi yang dikembangkan masih di memfasilitasi pembelajaran ataukah ada kompetensi yang lain Bu? Saya akan mengembangkan kompetensi lain yaitu selain yang tadi sudah saya sebutkan yaitu membangun hubungan baik ya, karena kita menghadapi coaching macam-macam ya, permasalahan juga berbeda-beda.
Seperti itu. Terima kasih Bu Aisyah. Untuk pasca percakapan ini sudah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada Bu Ayu. Bu Ayu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kesempatan kali ini semoga menjadikan kita semuanya semakin mampu untuk melakukan coaching dengan baik, mampu meningkatkan keterampilan inti sebagai coaching, sehingga kedepannya kita menjadi guru-guru yang semakin profesional.